Kenapa sih Teh orang yang terlalu hemat tuh justru sulit kaya gitu katanya? Kesadaran kamu menahan itu, latar belakang kamu pada saat kamu menahan rezeki itu, kamu merasa bahwa ketika dikeluarin ini berkurang. Nah, rasa yang menyala di bawah sadar itulah yang dipantulkan. Ada hoax terbesar dalam kehidupan ini. Satu, kadang orang melihat bahwa aku dan Tuhan terpisah. Padahal kamu ada di dalam genggamannya Dia. Di dalam tubuhmu ada yang tanpa batas, di luar tubuhmu ada yang tanpa batas. Ada cerita lapisan endapan emosi kesel, marah yang belum kamu terima, belum kamu lepas, belum beres di tubuhmu, di masa kecil dan masa lalumu. Dia yang mengundang realita itu datang dalam realita hidupmu. Rasa inilah yang terus nyala naik ke bawah sadar. Hukum semesta cuma seperti cermin, dia mantulin aja. Ada teman-teman alumni yang tanya Teh, Ya. kenapa sih Teh orang yang terlalu hemat tuh justru sulit kaya gitu katanya? Oke. Pada saat hemat, kamu kan menggenggam ya. Kamu nggak mengalirkan ya. Kamu kaku ya. Pada saat hemat, Mas Rozi sama Mas Hendra berpikir apa sih? Sesuatu itu terbatas ya. Benar. Itulah yang dipantulkan. Dan ada ketakutan bahwa ini akan habis sumbernya Iya. kan itu. Itulah yang dipantulkan. Oke. Semakin kamu kencengin ikat pinggang, getaran yang dibaca itu getaran kekurangan. Ya udah, itu yang dipantulkan. Jadi sadar keuangan dengan takut kekurangan itu sesuatu yang beda ya Teh? Beda. Tapi merencanakan keuangan nggak masalah ya Mas. Aku pun merencanakan keuangan. Tapi aku sama sekali nggak mikir kalau ngeluarin uang. Karena aku bikin asumsi Mas. Kelimpahan cinta yang teralirkan itu adalah cinta yang mengalir. Ke keluarga, ke teman, ke siapapun lah. Uang keluar maksudnya. Iya, Itu adalah aliran syukur, aliran cinta. Dan aku punya belief. Cinta akan selalu menjadi magnet. Cinta akan selalu menemukan kebahagiaan pada titik pusaran cinta. Artinya pada saat menahan uang itu sama dengan menahan aliran. Betul. Kesadaran kamu menahan itu, latar belakang kamu pada saat kamu menahan rezeki itu, kamu merasa bahwa ketika dikeluarin ini berkurang. Nah, rasa yang menyala di bawah sadar itulah yang dipantulkan. Berkurang, ya itu yang dipantulkan. Iya, karena sebenarnya ketika aku beberapa kali gitu Teh ya, tanya-tanya di luar in-frame kayak gini lewat telepon sama orang-orang yang sudah banyak uang gitu ya, udahlah mereka kayak gitu tuh karena mereka pelit. Coba kalau mereka sudah belajar nggak pelit gitu, udah hukum alam tuh presisi gitu. Kamu makin banyak melepas ya kamu akan dapat banyak gitu. Nggak usah kebanyakan rumus gitu katanya Teh. Serius. Betul Mas Hendra. Rumusnya gini Mas Rozi. Semakin kamu ringan melepaskan, dia semakin ringan masuk. Oke. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Kamu ringan nih ngelepas, nggak pakai mikir, nggak pakai komplain, nggak pakai ngemarah-marahin yang kita kasih. Oh, aku tahu. Semakin ringan, tek, dia ringan juga datang. Berarti kayak kita pas waktu kecil di kali buang emas batangan, udah Iya. lupain aja. Lupain aja, ya. Seeneng Lupain. gitu. Seringan itu gitu. Bener nggak? Kalau aku mindsetku beda lagi Mas Hendra tentang itu, tentang uang. Kalau aku mindsetku gini, uang itu nggak ada yang punya. Uang itu energi cinta dan itu nggak akan pernah habis. Dia selalu ada. Dan cinta ini yang punya ya energi yang satu. Jadi ketika ini datang ya alirin aja. Karena aku percaya ada hukum perputaran. Perputaran tuh gini ya, muter gitu kan. Pada saat kamu melepaskan, kan dia muter. Nggak mungkin. Muter kan? Muternya balik lagi kena ke kita Iya, nggak? karena ini Udah sudah pasti ada- kena, udah nggak usah dipikirin. Udah nggak usah dipikirin feedbacknya gimana, nggak perlu dipikirin. Nggak perlu dipikirin. Itu udah pasti hukum perputaran itu terjadi. Maka alirkanlah apapun itu dengan cinta. Karena dia akan masuk baliknya itu dengan penuh cinta nantinya masuk ke kita.
Pokoknya ingat aja selalu, Mas Rozi dan teman-teman semua, semesta nggak ngelihat orang lain, hanya ada kamu. Bahan bakar kita kali ini cinta, Mas. Bukan. Hanya ada kamu. Kalau Teteh itu caranya apa? Caranya ngatur keuangan tuh gimana sih supaya tidak mematikan flow-nya gitu. Jadi Aduh, misalnya parah, Mas, kalau hasilnya mau dapat, diceritain. boleh lah kan sebagai inspirasi buat teman-teman. Aku berbisnis bersama Allah, Mas. Aduh, sorry ya. Aduh, maaf ya. Maksudnya Mas Hendra sih nanya. Jadi dari uang yang masuk, aku mensyukuri banget Allah ya. Apa yang udah Allah kasih itu udah lebih dari cukup. Udah luber, Mas. Jadi ibaratnya sebuah perusahaan ada sharing profit gitu. Jadi uang yang masuk 10 juta itu sharing profit untuk Allahnya 51%. Yang 40% sekiannya ya udah itu yang aku pakai. Oke. Nah 51%-nya itulah buat anak yatim, panti jompo, rumah singgah. Buat sekolah mereka, buku, baju, tas, seragam. Kalau panti jompo mungkin pampers apa segala macem. Atau mungkin token listrik, masjid-masjid. Jadi flow-nya dibikin mengalir gitu aja karena memang deras banget gitu. Nggak berkesudahan itu aliran kebahagiaannya. Jadi rumusan hidup simpel aja sih. Libatkan Allah selalu di setiap sendi kehidupanmu. Libatkan cerita cinta tanpa batas ini untuk selalu kamu mengalirkan. Nggak harus uang ya, nggak harus uang. Pikiran kamu, tenaga kamu, waktu kamu, Oke. ide kamu, atau apapun itu, nggak harus uang. Uang nomor 10 deh. Sekian, Tapi yang terpenting, alirkan cintanya kamu buat sesama gitu. Oke. Karena kalau mau jujur, Mas Rozi, ada 2 hal terbesar dalam kehidupan kita. Kalau mau dikatakan bercanda, ada hoax terbesar dalam kehidupan ini. Hoax. Wah. Tahu kan apa? Tahu. Berita bohong atau salah persepsi lah. Satu, kadang orang melihat bahwa aku dan Tuhan terpisah. Padahal kamu ada di dalam genggamannya Dia. Di dalam tubuhmu ada yang tanpa batas, di luar tubuhmu ada yang tanpa batas. Dan kamu ada di dalam yang tanpa batas itu. Hoax yang kedua adalah kamu dan orang lain terpisah. Padahal aku adalah Hendra, Hendra adalah aku. Kita sebenarnya satu. Aku sama Mas Rozi, aku adalah Mas Rozi adalah aku. Secara daleman kan sama. Benar. Jadi kalau kita udah mengerti 2 hukum cerita itu, mungkin nggak kita sakit hati sama orang lain? Enggak. Mungkin nggak ada kebencian kita lempar ke orang lain? Enggak. Mungkin nggak ada dendam, kemarahan yang nggak selesai-selesai? Enggak. Terus intinya apa? Intinya, kenapa realita kamu sedih, dihianati? Ini tentang kamu dan lapisan endapan emosimu di masa kecil yang belum selesai. Ini yang mengundang realita. Mereka-mereka yang nyakitin kamu itu cuma tukang pos, utusan. Tukang pos, maksudnya gimana teh? Sang pembawa pesan. Kalau utusan kan membawa pesan. Robot ya. Pesannya apa? Pesannya apa? Kamu ngerasain apa pada saat pasangan kamu nyakitin kamu? Kesel, marah, ya itu pesannya. Ada cerita lapisan endapan emosi kesel, marah yang belum kamu terima, belum kamu lepas, belum beres di tubuhmu di masa kecil dan